Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik PDI Perjuangan oleh Menteri Koperasi Budi Ari mulai bergulir. Penyidik Barreskrim Polri pagi tadi mulai memeriksa para pelapor dari PDI Perjuangan. Rombongan kader PDI Perjuangan tiba di Barreskrim Polri pada Rabu pukul 10 pagi. Kader PDIP yang diperiksa Barreskrim hari ini adalah Angga Nugraha yang merupakan pelapor dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik PDI Perjuangan. Setelah kurang lebih 6 jam dimintai keterangan penyelidik, Angga Nugraha selaku pelapor didampingi kuasa hukum dan kader PDIP lainnya keluar dari ruang pemeriksaan. Angga mengaku dicecar 29 pertanyaan berkaitan dengan kronologi hingga bukti-bukti yang dibawa saat pelaporan dan juga bukti tambahan, mulai dari video rekaman dan tangkapan layar akun media sosial dengan transkrip percakapan. Pihak pelapor meminta penyelidik Barreskrim memeriksa 3 orang saksi dari kubu pelapor. Di sisi lain, mereka enggan dikaitkan dengan Menko Polkam Budi Gunawan yang namanya juga ikut diseret. Pertanyaan tadi hanya sekitaran penyidiknya juga lumayan interaktif. Yang jelas sih untuk kita sebagai kader PDI Perjuangan ingin meminta keadilan atas fitnah keji yang dilakukan oleh seorang menteri. Jadi terkait beberapa pertanyaan tadi hanya sekitaran kronologisnya saja dengan ada beberapa mungkin. Pertama dulu kami terima kasih kepada penyidik Mabes Polri telah memproses laporan kami. Dalam pemeriksaan tadi memang ada 29 pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi pelapor bahwa terkait lebih fokus kepada isi percakapan itu, ya. Isi percakapannya itu mana yang mengandung yang menurut pelapor itu yang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Nah tadi itu sudah kami jelaskan semua dari awal dipertanyakan dan kami jelaskan semua, ya. Lalu untuk tadi pertanyaannya terkait kelanjutannya berdasarkan dari informasi dari penyidik, nanti ada panggilan saksi yang lain, ya, karena kan kami ajukan ada saksi 3 lagi yang harus diperiksa. Nanti setelah itu mungkin akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Akhir Mei lalu, para kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ke Barreskrim Polri. Budi Ari dilaporkan karena atas dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah kepada PDIP. Delapan orang kader PDI Perjuangan mendatangi Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budi Ari yang dianggap memfitnah PDIP di salah satu media. Bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh, ada rekaman yang utuh pembicaraan yang Budi Ari dengan salah satu dari media juga. Nah dari situ kami membuat laporan. Ya, kami ini sebagai kader PDI Perjuangan, ya, merasa tersakiti atas pernyataan, ya, yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti. Mengenai pembicaraan Budi Ari yang mengaitkan PDIP, hal tersebut memang diakui Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo, namun dalam ranah privat dan tidak untuk disebarkan. Karena rekaman itu bisa menyebar, ya, karena rekaman itu sendiri, ya, itu merupakan klarifikasi langsung kepada wartawan ataupun pimpinan redaksi. Klarifikasi langsung ke pimpinan redaksi? Ya, dan beliau meminta agar rekaman itu tidak dipublikasikan. Karena memang tidak ditulis, karena memang itu semacam hanya pembicaraan privat. Sebelumnya Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik PDI Perjuangan oleh Menteri Koperasi Budi Ari mulai bergulir di Barreskrim Polri. Kader PDI Perjuangan tidak terima dengan tuduhan yang memojokkan partainya. Sementara pihak Budi Ari merasa ada framing untuk menjatuhkan posisinya. Kita akan membahasnya bersama tim pelapor dugaan fitnah judi online sekaligus advokat PDIP, Wiradharma Hareva. Selamat sore Bang Wiradharma.
Selamat sore. Ya, baik, selamat sore. Pak. Terima kasih sudah hadir. Dan bersama kami dari pihak terlapor yang juga telah bergabung, Bang, terima Wakil kasih. Ketua Umum Projo, Freddy Bang Freddy, terima Alex kasih. Damanik. Selamat sore. Selamat sore, Bang Freddy. Sore. Baik, saya ke Bang Wiradharma. Bang, tadi disebutkan ada 29 pertanyaan yang diajukan penyidik. Itu soal apa aja, Bang? Baik, terima kasih. Saya sampaikan bahwa tadi itu dari 2 hari yang lalu kami mendapatkan surat dari Halo. Barreskrim Ya. terkait dengan permintaan keterangan terhadap pelapor namanya Angga ya. Jadi dijadwalkan pada hari ini tanggal 18. Jadi memang tadi kami menghadiri undangan daripada penyidik ya untuk menyampaikan untuk menyampaikan apa yang menjadi yang dipertanyakan oleh penyidik. Jadi ada tadi 29 pertanyaan totalnya, lebih kepada substansi terhadap ucapan mana yang menjadi keberatan daripada pelapor. Ya. Yang Jadi mana saja itu tuh, tadi Pak, yang jadinya? Yang Gimana? Yang mana saja, Bang, itu terkait fitnah yang dimaksud? Baik. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada 5 atau 6 pertanyaan yang khusus terkait dengan perkataan mana, ucapan yang mana Iya. yang menjadi keberatan. Jadi ada ucapan di dalam rekaman itu yang mengatakan bahwa pencatutan nama Budi Ari di dalam dakwaan perkara yang sedang bergulir di Jakarta Selatan adalah framing dari PDI Perjuangan dan Bapak Budi Gunawan. Tapi kami fokus kepada pengucapan terhadap PDI Perjuangan tadi, ya. Itu tadi yang dijelaskan oleh pelapor. Nah, apa itu yang menjadi itu? Framing yang dibuat, yang diotaki oleh PDI Perjuangan itu menurut Pak Budi Ari yang ada di dalam percakapan itu. Nah, Oke. itu tadi. Itu satu ya, yang fitnah. Lalu yang mana Ya. lagi, Bang? Ya itu kaitannya itu kan satu rangkaian itu. Mhm. Di dalam Oh, itu jadi mulai phrase ini dari ya? awal. Phrase ini saja Ya. tadi ya? Iya, dia mengatakan bahwa mencatut namanya di dalam dakwaan itu adalah framing dari PDI Perjuangan. Otaknya adalah PDI Perjuangan. Oke. Sehingga nama Budi Ari disebutkan di dalam dakwaan oleh para tersangka. Nah, itu yang kami keberatan. Dari mana dasarnya Budi Ari menuduh PDI Perjuangan yang melakukan framing, yang melakukan tekanan intimidasi kepada penegak hukum, bahwa ini kan kalau dia bilang bahwa framing itu berarti kan dia menuduh juga penegak hukum ini yang melakukan penyidikan dan melakukan dakwaan sehingga tidak dia berdiri dalam independen, kan begitu kira-kira. Baik. Nah, itulah yang menjadi kami keberatan. Kenapa kok tiba-tiba Anda disebutkan di dalam dakwaan perkara judi online, saudara membuang badan melemparkan kepada pihak lain, yaitu PDI Perjuangan? Kan tidak fair, tidak baik. Ini adalah fitnah yang sangat keji menurut kami. Nah, ini tadi sudah dilakukan interview tadi oleh penyidik untuk proses laporan kami. Mudah-mudahan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap terlapor. Baik. Demikian. Baik, saya ke Bang Freddy. Bang, gimana tanggapan Anda mengenai phrase ini tadi bahwa memang apa yang disampaikan Budi Ari adalah melemparkan persoalan ini ke PDIP dan ini merupakan fitnah? Ya, terima kasih. Mungkin saya nggak tahu ya pemanggilannya tadi Bung Wira belum menjelaskan, tapi dugaan saya masih dalam ranah penyelidikan ya. Ya, klarifikasi biasanya undangan seperti itu kalau penyelidikan. Namun kami mau menanggapi ya, tadi katanya 29 pertanyaan. Biasanya pengalaman kami juga ditanyakan mengenai kapasitas ataupun legal standing para pelapor ini. Apakah ada karena mengatasnamakan partai ya
harusnya ada surat kuasa dari katakan pemimpin partai, Ibu Mega misalnya kan. Kalaupun tidak ada ditanyakan itu, justru kami mempertanyakan kepada Bareskrim, ya, apakah para pelapor ini sah atau mempunyai legal standing sebagai pelapor, karena yang namanya pencemaran nama baik itu, fitnah itu ditujukan kepada pribadi. Ya, itu ditujukan kepada pribadi, bukan lembaga ataupun organisasi. Kalau mereka ini misalnya, pertama secara pribadi atau organisasi aja ini sudah tidak memenuhi kriteria atau unsur, belum lagi secara pelapor. Nah, kalau itu harusnya itu ditanyakan oleh Bareskrim Mabes Polri, itu yang pertama. Yang kedua yang mau kami tanggapi adalah mengenai konten itu. Ini sudah sering kami sampaikan. Pertama, itu disampaikan di ruang tertutup. Itu kan seperti kita ngegosip aja, ngegosip kepada sesama, pada istri kita, kepada teman dekat kita, ya begini-begini kita ngomongin orang misalnya, tiba-tiba itu tersebar ke publik, ya tiba-tiba itu direkam dan tersebar di publik. Siapa yang menyebarkan? Kan begitu. Secara undang-undang itu tidak sudah termasuk fitnah ya Bang? Sebentar, itu video itu juga sudah di take down, sudah dihapus dengan pengakuan bahwa dan permintaan maaf bahwa itu melanggar kode etik, bahwa itu tidak sesuai fakta, bahwa itu juga melanggar aturan berlaku, sehingga tidak ada unsur fitnah, tidak ada unsur pencemaran nama baik di situ. Nah, tetapi ya kembali lagi ke yang tadi, ya memang sebagai warga negara siapa saja boleh melapor, tetapi ada ketentuan-ketentuan hukum, ada ketentuan peraturan pidana, ya dalam hal ini konteks pasal 310 311 KUHP. Kalau di Undang-Undang ITE itu ya pasal 27 ayat 3, ya norma yang sama berlaku untuk pasal itu, sehingga seharusnya penyidik juga mempertanyakan apa yang kami sampaikan tadi. Demikian tanggapan saya sementara. Baik, saya kembali lagi ke Bung Harefa. Ini ada dikatakan tadi ini legal standingnya apa gitu dan siapa begitu? Bisa dijelaskan? Baik. Ya. Baik, terima kasih. Ini menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Freddy ya, bahwa itu seolah-olah ini Mas Freddy sudah menjadi hakim di dalam perkara ini juga, kan begitu. Ini kenapa saya sampaikan begitu? Mengatakan bahwa itu adalah ruang privat, ini adalah bicara sampai dianalogikan tadi sebagai keluarga, teman atau istri dan segala macam, ngomongin orang ini kan nggak relevan terkait itu untuk melakukan pembelaan terhadap Budi Ari. Ini sama saja membuang-buang tanggung jawab terhadap perkara yang sedang dihadapi. Masalah itu legal standing dan segala macam itu juga menjadi bagian dari tadi pertanyaan, dan saya penyidik juga tidak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan itu sudah. Ya, Bung Wira, tampaknya audionya agak sedikit terganggu. Iya, putus-putus nggak kedengaran. Putus-putus nggak terlalu terdengar, Bung Wira. Boleh diulangi sedikit? Nggak kedengaran. Bung Wira, oke. Baik. Sementara Bung Wira mungkin boleh diperbaiki audionya. Saya ke Bang Freddy dulu ya. Semua itu sudah kami lengkapi semua. Bagaimana? Ya. Sudah. Kedengaran kah? Sudah kedengaran sekarang. Silakan. Bisa kedengaran? Oke, silakan. Baik. Ya. Baik. Tadi keputus. Jadi apa yang disampaikan oleh tadi? Bagaimana? Kedengaran lagi kah? Ya, sekarang sudah Oke, terdengar lagi. Silakan, lanjutkan. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Freddy terkait apa tadi? Apa Legal pertanyaan standing itu? dan semuanya. Ya. Ya. Pada akhirnya nanti juga dia akan semua yang disampaikan itu tadi kami sudah lengkapi semua. Dari awal sudah dilengkapi itu ya. Apa legal standing, apa segala macam, tapi bahwa itu menjadi diterima laporan kami oleh penyidik, itu dia faktanya seperti itu ya. Tapi kalau disampaikan tadi bahwa ini adalah privat dan sebagainya, itu juga dari awal juga seperti itu. Menyampaikan pembelaan hanya mengulang seperti begitu saja.
Maksud kami adalah jangan membuang tanggung jawab kepada pihak lain. Dihadapin saja. Kan demikian. Jadi nggak usah lagi mengatakan bahwa ini adalah di ruang privat dan segala macam. Itu kan terhadap wartawannya. Tapi kan beritanya sudah bersebar kemana-mana. Seluruh rakyat Indonesia ini sudah mengetahui itu. Nah itu yang kami ambil. Urusan bahwa itu sudah di take down, itu kan urusan Budi Ari dengan si yang melakukan perekaman itu. Dan siapa yang melakukan memposting, menyebarkan, memviralkan segala macam, itu adalah ranah dari penyidikan. Ya, kami tidak mendahului penyidikan terkait ini. Kami akan ikutin proses hukum yang akan dilakukan oleh penyidik. Bahwa tadi kami sudah memenuhi si panggilan, karena ini adalah awal ada sebagai klarifikasi interview, meminta keterangan interview. Ya kami tadi sudah lakukan itu. Pelapor sudah melakukan itu, memenuhi panggilan yang disampaikan oleh penyidik. Tapi kan katanya tadi juga akan ada 3 saksi lagi gitu. Ini siapa lagi mereka dan apa gitu legal standingnya? Ya nanti kami pada saatnya nanti akan kami ungkap siapa yang menjadi saksi. Tadi memang penyidik menyampaikan siapa saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Sorry. Kami memang tadi ajukan nama ada 3 ya. Nah nanti pada akhirnya akan terlihat siapa yang menjadi saksi. Yang jelas bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan adalah mendukung apa yang menjadi laporan kami, ya, yang melihat dan mengetahui apa yang menjadi yang kami laporkan. Itu yang telah kami ajukan nama menjadi saksi. Kan demikian. Begitu kira-kira. Baik, saya ke Bang Freddy. Gimana tanggapan Anda? Silakan. Iya, yang saya sampaikan tadi kan fakta. Seandainya pun nanti ini pihak terlapor sebagaimana kata Bung Wira tadi dipanggil, tentu sama juga itu akan dijelaskan juga demikian di hadapan penyelidik ya, kalau ini nanti dipanggil undangan verifikasi juga. Nah saat ini karena kita masih di publik, saya diminta untuk menanggapi, maka saya juga menyampaikan fakta, saya juga menyampaikan bahwa permasalahan legal standing tadi merupakan hal yang penting ya di dalam proses hukum, di dalam proses penyelidikan. Oke, silahkan saja pihak pelapor memang harus ya membuktikan, ya harus membawa saksi-saksinya, membawa bukti-buktinya. Memang itu kewajiban para terlapor. Demikian juga nanti kalau terlapor pihak Budi Ari dipanggil, tentunya beliau juga akan menjelaskan semuanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Ya demikian, ini sesederhana ini sebetulnya. Ya sesederhana ini kami sangat yakin bahwa tidak ada unsur di sini pencemaran nama baik, ya unsur fitnah di sini, karena dari sisi semua unsur yang saya jelaskan tadi ini tidak memenuhi unsur tersebut. Oleh karena itu kami yakin bahwa ini tidak akan terus perkara ini, tetapi kalaupun itu berlanjut, kami atau Budi Ari dalam hal ini siap menghadapi proses hukum ini. Demikian. Baik, tapi memang tadi ada katakan bahwa itu sudah di take down oleh mereka yang juga unduhnya begitu ya, menguploadnya begitu ya, dan suara itu juga sudah tersebar dan bahkan sudah menjadi milik publik, dan ya kita bisa dengar tapi kita simak dulu, apa memang betul rekaman suara yang dimaksud itu adalah yang sudah tersebar di media sosial ini? Saya mau yakinin kamu soal judi online ini 100% saya nggak terlibat. Ngerti ya? Iya. Begitu. Dan ini tadi Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Sebenarnya. BG, sama PDI Perjuangan. Kotaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Wah, serem juga kalau begitu ya, BG nih. Aduh. Kalian jangan ikut-ikut orkestrasi. Oke, Bang Freddy, apa ini yang dimaksudkan tadi yang di ranah private itu? Iya, kalau Budi Ari memang mengakui pernah berkomunikasi dengan katakan tadi itu pemret itu dengan media itu, ya. Budi Ari tidak pernah menyangkal itu. Tentunya nanti kalau ini sampai dalam proses juga penyelidikan dan seterusnya,
pasti ya pihak media itu pasti dipanggil, kan? Pasti akan menjelaskan. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mereka juga harus melakukan klarifikasi bagaimana itu bisa sampai menyebar di publik. Kan begitu. Apakah benar misalnya Budi Ari mengizinkan atau melarang itu untuk pernyataannya itu untuk ditulis atau disebarluaskan? Ya, jelas di video itu mengatakan bahwa Budi Ari tidak mengizinkan itu. Ya, Baik, kalau jadi bahwa ini sudah tersebar di publik, itu kesalahan siapa? Siapa yang menyebar? Itulah yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada unsur di sini untuk mencemarkan nama baik, untuk memfitnah, karena itu harus dilakukan di hadapan publik. Sedangkan Budi Ari tidak pernah karena menyiarkan secara atau melakukan produk konten tidak ada niatan untuk menyebarkan, tetapi memang hanya dalam pembicaraan. mensreanya nggak terpenuhi di situ, gitu loh. Oke, tanggapan Anda, Bung Hareva? Ya, ini tanggapan kami terkait ini maksud jangan kita juga mendahului apa yang sedang dilakukan proses, ya. Jangan juga menjadi belum jadi apa-apa sudah mengatakan tidak memenuhi unsur dan segala macam. Yang kami sampaikan, yang kami menjadi keberatan kami adalah bukan masalah dia siapa yang merekam, dia upload di mana, bukan. Tapi ada ucapan yang tersebar, yang viral di masyarakat terkait dengan ucapan manusia seseorang yang berkata di dalam rekaman itu, dan sebelum-sebelumnya kan sudah diakui bahwa itu adalah suara dari Budi Ari. Bang Freddy sendiri yang mengakui bahwa ya itu suara Budi Ari, dan pada saatnya nanti setelah komunikasi dengan wartawan itu akan komunikasi dengan PDI Perjuangan, klarifikasi dan segala macam. Baik, itu di kan pernah titik mananya disampaikan. yang disebut dengan pelanggaran hukumnya atau sebagai dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, di mananya gitu dasarnya? Iya, di dalam percakapan itu mengatakan pencatutan nama Budi Ari, pencatutan namanya adalah PDI Perjuangan, framing dari PDI Perjuangan. Enggak, ini nama konteksnya itu adalah karena itu kan produk konten yang kemudian diupload tanpa seizin Pak Budi Ari gitu, sehingga di mana itu mens reanya begitu? Begini, ini kan dua perbuatan, ya, dua perbuatan yang berbeda. Satu adalah yang melakukan perekaman itu, yang satu adalah ada perbuatan yang keluar yang menjadi keberatan daripada pelapor. Jadi Anda melaporkan dua-duanya nih ya? Saya tidak melaporkan dua-duanya, saya melaporkan ucapan di dalam percakapan itu, kami melaporkan tidak ucapannya. Omongannya, dan omongan itu, ucapan itu sudah diakui bahwa itu adalah suara Budi Ari, kan sudah diakui itu, ya. Yang diakuinya adalah ucapannya itu. Kan dari awal dari pertama kami melaporkan, ditanyakan apa yang menjadi keberatannya adalah ucapan Budi Ari yang mengatakan pencatutan namanya di dalam dakwaan itu adalah framing dari PDI Perjuangan dan Budi Gunawan sebagai otaknya. Jadi kan seolah-olah kalau bahasa awamnya nih, biar masyarakat gampang, bahwa ini Budi Ari disebutkan di dalam dakwaan atas prakasa atau atas intervensi dari PDI Perjuangan, di framing oleh PDI Perjuangan seolah-olah itu kan bahasa awamnya. Tapi di dalam bahasa yang terekam itu adalah dia mengatakan ini adalah framing dari PDI Perjuangan. Otaknya adalah PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Itu di rangkaian percakapan itu, karena kami sudah membuat tulisan daripada omongan itu, kami sudah melihat satu-satu yang mana. Oke, baik. Nah, itu bahasa itu, ada ucapan itu di situ. Apakah Anda juga Yang melihat ini artinya juga mewakili Pak BG begitu, Budi Gunawan? Tidak, kami tidak mewakili Pak Budi Gunawan. Kami sebagai kader PDI Perjuangan hanya mempertahankan marwah dari partai kami. Baik, saya ke Bang Freddy. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, apakah Anda juga akan melakukan penuntutan gitu terhadap mereka yang telah menyebarkan atau yang pertama kali mengupload? Oh tidak, mereka sudah meminta maaf, melakukan klarifikasi,
ya sudah mengakui kesalahannya dan men-take down itu. Kami rasa itu cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi tadi kan sudah saya sebutkan ya. Saat ini ya, itu yang namanya lembaga organisasi tidak bisa merasa dicemarkan nama baiknya, tidak bisa difitnah, itu harus pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sudah dilaporkan Budi Ari itu diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, ya, fitnah. Mereka ini kader PDIP melaporkan. Tentu saya harus jelaskan, tentu karena ini sudah ya dilaporkan. Yang saya jelaskan adalah sesuai fakta bahwa tidak ada di situ niat. Saya katakan ya seperti saya sudah contohkan, teman saya banyak curhat kepada saya tadi, contoh menjelek-jelekan orang, mengatakan orang begini. Tiba-tiba itu saya sebarkan ke publik, ya yang salah siapa? Gitu loh. Yang salah siapa? Karena unsurnya jelas, itu harus disiarkan di publik. Gitu loh. Kalau itu tidak disiarkan di publik, itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi permasalahan hukum. Gitu. Kalau si wartawan itu tidak menyiarkan ke publik, ini nggak ada yang kemana-mana, ini nggak ada menjadi masalah. Bang Freddy, siapa yang menyiarkan itu? Ya, kan akhirnya kembali ke situ. Bang Freddy, tapi waktu itu sempat diberi waktu oleh PDIP untuk menyampaikan permohonan maaf begitu. Kenapa tidak menggunakan itu saja supaya tidak masuk ke wilayah hukum seperti ini? Iya, itu karena klarifikasi dari media itu sudah sangat jelas. Ya, Budi Ari menganggap klarifikasi dari media itu sudah sangat jelas. Itu perbuatan mereka. Itu perbuatan mereka, ya. Mereka sudah minta maaf. Oke, harusnya jelas dong. Dan kami juga sudah menjelaskan yang dimaksud di situ, substansi itu, ya, yang dimaksud di situ adalah oknum-oknum. Nah, kami sudah menjelaskan. Tetapi sekali lagi, media itu sudah mengklarifikasi dan mencabut. Nah, menurut kami itu sudah sangat cukup. Demikian. Baik. Berarti tidak ada permintaan maaf dan akan lanjut terus ke proses hukum ya? Ya, itu saya mau tanggapi satu terkait dengan tadi apa yang disampaikan, boleh kan? Ya, silakan. Iya, jadi apa yang disampaikan tadi bahwa tidak ada unsur-unsur, tidak ada pasal, karena tidak bisa lembaga. Ini dari mana? Dia bicara pasal yang mana? Dia bicara dari hukum yang mana? Yang kami laporkan itu adalah hukum. Pasal 310, 311 di dalam KUHP. Apakah yang dikaitkan yang mana? Kami tidak memahami. Ya, makanya saya bilang, ini kalau begini caranya menanggapi sesuatu, ini melempar aja ini, seolah-olah ini saya paling bersih, kan begitu dia kira-kira. Padahal dia udah mengucapkan. Kan yang kami keberatan itu adalah ucapan itu di dalam itu. Nah, baik, silakan Bang Freddy tanggapannya. Dasar hukumnya apa? Ya, gimana? Ya enggak, saya memberikan kesempatan juga kepada Bang Freddy juga untuk menyampaikan dasar hukum yang ditanyakan Anda tadi. Silakan Bang Freddy. Oh iya, saya tahu pasal 310, 311. Dia juga tahu, ini Bung Wira ini juga tahu yang saya maksud pasal 27 ayat 3 ITE. Tetapi itu normanya sama. Normanya sama. Di dalam hukum ini ada prinsip-prinsip hukum, ada norma-norma hukum. Oke, nanti masalah penerapannya kembali ke penyidik. Tapi saya juga berhak dong menyampaikan itu. Itu yang saya, karena normanya ini sama-sama pencemaran nama baik. Hanya ini di pasal Undang-Undang ITE. Ya, ini di KUHP. Ya. Baik. Itu aja. Ya, betul. Bahwa memang apa yang disampaikan itu, mungkin kita yang kami laporkan adalah di undang-undang di dalam KUHP, bukan di ITE gitu loh, yang pasal 27. Jadi jangan salah. Nggak Kan salah. begitu kira-kira. Saya nggak salah, saya memahami strategi teman-teman. Saya memahami strategi teman-teman tidak menggunakan pasal 27 ayat 3 KUHP. Saya memahami, oleh karena itu saya menjelaskan normanya, gitu aja. Oke, baik kalau begitu. Nanti berarti ketemu di proses hukum berikutnya berarti ya. Kita lihat nanti seperti apa, siapa yang kemudian nanti diterima juga oleh pihak hakim begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Wira, terima kasih juga Bang Freddy sudah berbagi bersama kami di Sido Sore. Terima kasih. Salam sehat selalu. Freddy. Ya, selamat bekerja kembali. Terima kasih.